Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Awaludin Zaki MAK yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami, kelompok 7, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi maksimalisasi laba. Dalam maksimalisasi laba, kita akan membahas tentang yang pertama, maksimalisasi laba dalam pandangan Islam. Yang kedua, posisi laba dalam Islam. Yang ketiga, maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Novel Sandi Al-Gahtan dengan NIM 087 dan teman saya Imelda Citra Kusuma dengan NIM 074. Langsung saja, yang pertama, maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba sering dianggap sebagai tujuan utama perusahaan. Konsep ini merujuk pada upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui efisiensi operasional, peningkatan penjualan, serta pengurangan biaya. Lalu, maksimalisasi laba dalam pandangan Islam. Dalam ekonomi Islam, laba adalah selisih antara penerimaan dan biaya yang diperoleh melalui cara yang halal, adil, serta sesuai syariah. Islam memandang laba sebagai hasil usaha yang sah selama diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan sesuai syariah. Islam tidak hanya membolehkan, tetapi juga mendorong umatnya untuk berdagang dan beraktivitas ekonomi secara produktif, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai pedagang amanah. Islam memandang laba sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, seperti menciptakan kemaslahatan masyarakat, mendorong keadilan sosial, dan memberdayakan ekonomi umat. Lalu ada prinsip-prinsip Islam dalam memaksimalkan laba. Yang pertama, halal dan baik. Laba harus berasal dari usaha yang dibolehkan syariat, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, keadilan dan kejujuran. Transaksi wajib dilakukan secara adil, transparan, tanpa manipulasi atau penipuan. Yang ketiga, larangan monopoli dan penimbunan. Islam melarang praktik ihtikar atau tindakan yang sengaja menciptakan kelangkaan dan merugikan masyarakat. Yang keempat, perhatian terhadap stakeholder. Keuntungan tidak hanya untuk pemilik modal, tetapi juga harus memperhatikan hak pekerja, konsumen, dan lingkungan. Yang kelima, distribusi kekayaan. Sebagian laba wajib disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada posisi laba dalam Islam. Posisi laba dalam Islam mempunyai dasar yang kuat di Al-Quran dan hadis. Yang pertama, laba sebagai hasil transaksi halal sesuai syariat Islam. Laba dianggap sah jika diperoleh melalui aktivitas bisnis yang halal, memenuhi rukun dan syarat akad, serta bebas dari riba, gharar, maisir, dan penipuan. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa harta hanya boleh diperoleh melalui perniagaan yang jujur dan atas dasar suka sama suka tanpa merugikan pihak lain. Yang kedua, laba harus mencerminkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Laba dalam Islam harus dihasilkan dengan etika bisnis berupa kejujuran, keadilan, pelayanan yang baik, dan kepedulian sosial. Karena itu, laba tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sumber keberkahan dan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, distribusi laba harus adil dan transparan, termasuk zakat dan sedekah. Pembagian laba harus dilakukan secara adil kepada semua pihak terkait seperti pekerja dan mitra usaha. Sebagian laba juga wajib dialokasikan untuk zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah. Yang keempat, laba sebagai insentif pengembangan usaha dan ekonomi umat. Laba berfungsi sebagai motivasi bagi pelaku usaha untuk terus berkembang dan berinovasi. Dalam ekonomi Islam, laba mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan umat, bukan hanya mengejar keuntungan materi. Lalu, maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Maksimalisasi laba adalah tujuan umum perusahaan, tetapi dalam Islam laba hanya boleh dicari melalui cara yang halal,
jujur dan adil, tidak seperti kapitalisme yang berfokus pada keuntungan semata. Islam menekankan bahwa bisnis harus selaras dengan maqasid al-syariah dan memperhatikan dampak sosial terhadap pekerja, konsumen, lingkungan, dan masyarakat, seperti keadilan, larangan riba dan gharar, serta kewajiban zakat menjaga agar pencarian laba tetap etis. Dalam kondisi tertentu, strategi laba dalam sistem Islam bahkan dapat menghasilkan harga lebih rendah dan output lebih besar dari model sekuler. Laba bisa menimbulkan efek sosial negatif seperti eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan konsumerisme berlebihan. Lalu ada fungsi matematis untuk maksimalisasi laba melalui pendekatan total, yaitu dengan cara menghitung profit dengan rumus TR kurangi TC, atau bisa juga Pi kali Q kurangi FC tambah VC. Keterangannya P adalah harga, Q kuantitas, VC biaya tetap, FC biaya tetap, VC biaya variabel, TR penerima total, TC biaya total. Biasanya strategi yang ditempuh adalah penjualan maksimum setelah melewati titik impas atau break-even. Lalu ada contoh kasus dalam tabel. Itu harganya sudah tertera, kuantitasnya sudah tertera, biayanya sudah tertera. Kita coba yang pertama dengan harga 30, kuantitas 0, biaya total 50. Cara mencari TR yaitu dengan cara P kali Q. P-nya 30, harganya 30, kuantitasnya 0. 30 kali 0 sama dengan 0. Lalu ada biaya total TC yang ada di soal tadi, yaitu yang pertama 50. Lalu profit atau laba dicari dengan cara TR kurangi TC. Ini TR 0 kurangi TC nya 50 sama dengan minus 50, dan seterusnya seperti itu. Lalu ada kurvanya. Kurva itu menunjukkan hubungan antara total revenue atau TR dan total cost atau TC pada berbagai tingkat produksi Q. Pada awal produksi, TC lebih besar dari TR, sehingga perusahaan rugi. Saat garis TR dan C berpotongan di Q, yang itu di tabel di kurva itu sama dengan 20, itulah BEP-nya, yaitu kondisi tidak untung dan tidak rugi atau bisa disebut dengan impas. Setelah melewati BEP, TR lebih besar dari TC, sehingga perusahaan mulai untung. Jarak antara TR dan TC makin lebar hingga mencapai titik Q sama dengan 60, yaitu laba maksimum karena selisih TR dan TC paling besar. Setelah itu, selisih mulai menyempit kembali karena TC naik lebih cepat sehingga laba berkurang. Lalu yang kedua ada fungsi matematis pendekatan marginal. Bisa dilihat ada beberapa rumus, yang itu salah satunya mencari marginal revenue atau MR, yaitu dengan cara selisih total revenue dibagi selisih quantity. Dan cara mencari MC-nya adalah selisih total cost dibagi dengan selisih total quantity. Lalu laba maksimum atau kerugian minimal dicapai apabila MR sama dengan MC, sehingga profit sama dengan TR kurangi TC. Apabila marginal revenue lebih besar dari marginal cost, artinya perusahaan akan memperoleh tambahan keuntungan jika melakukan pertambahan produksi. Lalu apabila marginal revenue lebih
kecil dari marginal cost, artinya perusahaan akan memperoleh tambahan keuntungan jika melakukan pengurangan produksi. Lalu keterangannya masih sama seperti hitung-hitungan yang di awal tadi. Lalu ada contoh kasus yang kedua, yaitu bisa kita lihat sudah diketahui ada harga, kuantitas, dan biaya total. Lalu rumusnya masih sama, cara mencari TR yaitu harga kali kuantitas, lalu mencari profit, total revenue kurangi total cost. Hitung-hitungannya kurang lebih sama dengan yang tadi. Lalu ada kurva pendekatan marginal. Kurva ini menunjukkan kapan produksi menguntungkan dan kapan produksi tidak menguntungkan. Di awal biaya tambahan MC lebih besar dari pendapatan tambahan MR. Jika kalau tambahan atau menambah produksi malah rugi. Setelah itu MC turun dan berada di bawah MR. Artinya setiap nambah produksi perusahaan dapat untung. Zona inilah tempat perusahaan paling efisien. Saat Q sama dengan 60, MC naik lagi dan akhirnya menyentuh MR. Titik inilah laba maksimum. Kalau produksi ditambah lewat titik itu, MC jadi lebih besar dari MR dan laba mulai turun. Lalu yang ketiga ada fungsi matematis pendekatan rata-rata. Yang pertama rumusnya AC sama dengan TC per Q. Laba maksimum atau kerugian maksimal dicapai apabila profit sama dengan P kurangi AC dikali Q. Lalu apabila P lebih besar dari AC, artinya perusahaan akan memperoleh tambahan keuntungan jika melakukan pertambahan produksi. Dan apabila P lebih kecil dari AC, apabila perusahaan akan memperoleh tambahan keuntungan jika melakukan pengurangan produksi. Keterangannya adalah Q kuantitas, P harga, TC biaya total, AC biaya rata-rata. Lalu ada contoh kasus pada tabel yang ketiga, diketahui ada harga atau P, lalu kuantitas Q, ada biaya total atau TC. Lalu kita lanjut ke hitung-hitungannya. Kita mencoba hitung-hitungan yang pertama, diketahui P 30, kuantitas 0, biaya total atau TC 50. AC-nya cara mencarinya adalah TC dibagi Q atau 50 dibagi 0 sama dengan 0. Lalu ada profit, yaitu harga dikurangi AC dikali Q. Harga P kurangi AC, yaitu yang pertama 0 dikali Q 0. Kita coba yang kedua, harga 30, kuantitas 10, TC nya 400, AC nya 40. Harga 30 dikurangi 40 sama dengan min 10 dikali 10 kuantitasnya sama dengan minus 100. Jadi seperti itu ya caranya teman-teman. Lalu untuk pada kurva ini, pada awal produksi biaya rata-rata atau AC masih tinggi, sedangkan harga jual tetap. Karena itu perusahaan masih rugi. Saat produksi bertambah, AC turun dan menyentuh harga di Q sekitar 20. Inilah titik impas atau BEP. Setelah BEP terjadi, AC berada di bawah harga. Jadi setiap unit yang dijual menghasilkan untung. AC terus turun sampai titik sekitar Q sama dengan 60. Di titik ini AC paling rendah,
sehingga selisih antara harga dan biaya paling besar atau sampai mendekati laba maksimum. Setelah itu masih mulai naik lagi, jadi selisihnya dengan harga mengecil dan laba ikut turun. Terima kasih, dan cukup sekian video presentasi dari kami. Apabila banyak kata, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.